Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat, selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek dalam panggilan azan ketika diminta sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apakah kalimat azan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ibu sekalian, saudariku, baik yang di dalam ruangan masjid 1, lantai 2 ataupun di sekitaran halaman masjid yang tadi sempat kami lalui, saya bermohon kepada Allah mengawali kajian ini. Semoga seluruhnya mendapat kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ta'lim kita hari ini selain mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah, juga insyaallah menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup. Ibu sekalian, teman-teman yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan faidah atau manfaat ilmu dan pengaruhnya terhadap akhlak. Karena ada beberapa tinjauan-tinjauan kekinian yang nampaknya agak bergeser dari keterangan Al-Quran, bahkan bergeser dari misi utama kenabian Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW, saya ingatkan kembali, mulai diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul dan membimbing umat kemudian ke arah yang lebih baik, oleh Allah kemudian diberikan batasan-batasan misinya, batasan-batasan tugasnya. Bahkan tugas ini pun 30 generasi, saya tidak katakan 30 tahun ya, 30 generasi. Satu generasi itu bisa ribuan tahun masanya. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihi wassalam. Nanti akan lahir seorang Rasul membawa misi-misi yang utama. Itu disebutkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Perhatikan kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus, lahirkan seorang Rasul yang terlahir di lingkungan sekitaran penduduk sini dekat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa bermohon kepada Allah agar kelak nanti lahir Rasul spesial, Rasul istimewa. Karena Rasulnya istimewa, maka dia mesti lahir di tempat yang paling istimewa di bumi. Tidak ada tempat yang paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena itu saat Ka'bah pertama kali kemudian disebutkan dalam Al-Quran, itu terkait berkelindan dengan keberkahan di dalamnya. Yuk kita ambil Quran surah ketiga misal, Ali Imran ayat ke-96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama, tempat pertama di muka bumi yang dibangunkan untuk manusia. Jadi saking spesialnya, bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau kita kan biasa bangun rumah, yang bangun tukang, kan? Yang bangun manusia. Tapi yang ini tidak, dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Dan sekitarannya penuh dengan keberkahan.
Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-126. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mohon jadikan negeri ini, ya sekitaran Ka'bah, Makkah dan sekitarannya, tempat yang paling menenteramkan di bumi. Karena itu ibu sekalian, teman-teman kalau datang ke Makkah, itu punya masalah sebesar apapun, di depan Ka'bah itu bisa hilang. Tiba-tiba yang keluar air mata aja, hati tenang. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah, masuk rumah nggak enak, lihat TV nggak nyaman, lihat suami gelisah. Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang, bisa tenang gitu, bahkan bisa bikin status. Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku, ceplik gitu ya. Orang tawaf dia foto. Sebentar. Nah, ini jaminan. Jadi satu-satunya tempat di bumi, satu yang bisa mendatangkan ketenangan, yang kedua saking berkahnya, itu kan tempatnya tandus, Bu. Ya, para akhwat sekalian, tempat itu tandus. Tempat itu tandus, panas luar biasa, bebatuannya sifatnya padat. Jadi kalau teman-teman main ke Mekah, ya saya doakan insyaallah yang belum pernah haji atau umrah bisa berangkat lebih cepat ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siapkan dari sekarang, nabung. Amin amin, kalau nggak ada persiapan nggak akan terwujud sampai kiamat, kurang 2 hari. Sehari lagi buat persiapan lah, taubat minimal. Baik, saya kembalikan. Itu tempat tandus, bahkan air juga sulit, bebatuannya sifatnya padat. Itu ada di Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, sifatnya biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku ini di satu tempat di lembah yang tandus. Lembah yang tandus, air pun sulit didapatkan, tumbuhan enggak tumbuh. Cuma memang berkahnya inda baitikal muharram, karena dekat dengan Ka'bah ini, maka dia dapat keberkahan. Walaupun tak bisa tumbuh tanaman, batunya tandus luar biasa, pekat dan kuat luar biasa, tapi karena berkah, hampir semua buah-buahan itu ada di sana. Pisang ada, pohon pisang nggak ada, Bu, tapi pisangnya ada. Pohon apel nggak ada, apelnya ada. Pohon jeruk nggak ada, jeruknya ada. Itu cuma sekitaran Ka'bah al-Musyarrafah. Karena yang dilahirkan Rasul istimewa, maka kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, mohon lahirkan seorang Rasul yang istimewa. Saking istimewanya, tempatnya harus di tempat yang istimewa, di dekat Ka'bah al-Musyarrafah. Tidak ada satu Rasul pun dari sejak Nabi Adam alaihissalam yang terlahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad. Saya pernah tunjukkan kepada ibu dulu, masih ingat? Kalau ini Ka'bah kurang lebih seperti ini. Misal di sini bagian sisi Hajar Aswadnya, kita tarik garis lurus ke sini. Ya, sekitar 250 meter dari Hajar Aswad. Tarik lurus, sini bertemu dengan Bukit Safa. Lantai paling bawah bertemu dengan Babus Salam. Dari Babus Salam naik sedikit ke atas, di sini ada eskalator pertama, eskalator kedua. Ini ada tangga, ya. Tangga biasa. Naik ke atas lurus sampai di sini. Di sini ada rumah yang sekarang menjadi perpustakaan, Al-Maktabah Al-Qadimah, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sini ada perpustakaan, sini tempat air, ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jerigennya dijual di sebelah sini, ada yang 10 real, ada yang 5 real. Ngambilnya ke sini. Nabi lahir di sini. Tempat ini disebut dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya katakan, ketika keduanya berdoa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ya Allah, nanti utus seorang Rasul yang lahirnya dekat tempat mulia ini. Ini persis yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kelahirannya didoakan 30 generasi sebelum lahirnya beliau. Itu ribuan tahun masanya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya 30 generasi, Bu.
Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30. Ayo diulang. 30 generasi. Nah, apa yang terkait dengan pembahasan kita saat ini? Ketika kemudian berdoa, tidak sekedar berdoa Rasulnya lahir, tapi juga meminta kepada Allah membawa misi yang utama. Apa misinya? 1. Kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah tadi ayat 129. Perhatikan 4 misinya. 1. Yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, mohon perkenankan Rasul ini nanti saat ia ditugaskan menjadi Rasul akan membimbing umatnya dengan ayat-ayatmu, membacakan, mengajarkan kepada umatnya ayat-ayatmu. Yatslu alaihim ayatika. Maka Allah kemudian kabulkan, diturunkanlah ayat-ayat. Mulai Quran surah ke-96 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terkumpul dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena dibacakan, didengar bacaan-bacaan yang dibacakan disebut dengan qiraah. Ya, kalau dibacakan terus tanpa pernah bosan, berulang-ulang disebut dengan Quran namanya. Quran. Kalau beda dengan bacaan biasa mungkin ada yang terus dibacakan tapi bosan. Yang ini dijamin oleh Allah terus dibacakan, terus diulang. Bahkan setiap hari manusia bisa 17 kali mengulangnya dan tidak pernah ada yang bosan. Maka tambah alif lam di depannya menjadi Al-Quran. Al-Quran. Satu-satunya kitab di muka bumi, kitab suci, satu-satunya yang dibacakan 17 kali setiap hari oleh setiap muslim dan tidak pernah ada yang mengeluh bosan. Ibu, siapa yang baca Quran 15 kali sehari? Banyakan Ustaz. Baik. Yang 1 kali sehari baca Quran? Ada? Boleh angkat tangan? Masya Allah. 2 kali sehari? Masya Allah. 3 kali sehari? Tidak ada. Berarti ibu sholatnya cuma sekali, 1 rakaat. Berarti sholat subuh tadi 1 rakaat ya? Kan kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran dibaca pasti 17 kali sehari karena jumlah rakaat sholat itu 17 rakaat. Jadi kalau ada yang baca Al-Fatihah cuma sekali sehari, itu artinya sholat subuhnya 1 rakaat. Nah, kembali ke sini. Bukankah semua isi Al-Quran disebut ayat? Ya kan? Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Perhatikan doa Nabi Ibrahim tadi. Yatslu alaihim ayatika, ayat. Ya Allah, mohon utus nanti seorang Rasul yang akan mengajarkan pada umatnya ayat-ayatmu. Maka turunlah Al-Quran, disebut isinya dengan ayat, dikabulkan bagian pertama. Jelas? Nah, karena ini isi Al-Quran seluruhnya itu bimbingan hidup, diajarkan oleh Nabi pada kita. Nah, saat Nabi mengajarkan kepada kita itu, tuntunan Nabi ketika mengajarkan kepada kita dijelaskan oleh Nabi, maka terkumpulah ajaran-ajaran Nabi. Kumpulan dari sesuatu ajaran disebut dengan kitab namanya. Baik, teruskan ayatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Saya ulang. 1 ayat lebih begini. Kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Contoh. Tahan, nanti ibu akan paham ketika saya selesaikan di akhir apa yang saya maksudkan. Baik, ibu sekalian, para akhwat, kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, utus seorang Rasul dan turunkan ayat kepada Rasul ini untuk mengajarkan umatnya. Maka Allah turunkan. Ada ayat misalnya tentang sholat, bimbingan, bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43.
Wa aqimus shalah, tunaikan salat. Ayatnya kan turun kan? Maka turun ayat. Makanya tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada ayatnya. Tidak ada dalilnya. Baik itu ayat dari Allah atau petunjuk dari Nabi. Jadi kalau ibadah itu saking sayangnya Allah, kamu gak usah banyak-banyak ibadahnya. Ini yang saya tunjukkan aja, kamu kerjakan. Jadi dalam ibadah itu gak boleh kreatif. Ya. Apa yang Allah tunjukkan, saking inginnya Allah mudah dan gak capek ibadah kita. Ini aja kerjakan nih, turun. Nah, cuma kan gak cukup dengan ayat. Wa aqimus shalah, tunaikan salat. Orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara salatnya? Gak cukup dengan turun ayat, ayo kerjakan salat, caranya bagaimana? Maka yang kedua kemudian turunlah kalimat wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan caranya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai takbir sampai dengan salam. Turun ayat, kerjakan salat. Bagaimana caranya? Ditunjukkan oleh Nabi. Begini cara takbirnya, ya, begini cara sedekapnya, begini cara rukuknya, begini cara sujudnya sampai dengan salamnya. Dikabulkan. Doa yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Nabi menerangkan Alkitab itu sekarang disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah namanya. Pelan-pelan. Kumpulan ayat tadi disebut apa? Al-Quran. Baik. Penjelasan Al-Quran dari Nabi disebut apa tadi? Hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran, penjelasannya dari sunnah Nabi SAW. Maka kalau ibu ingin bertanya bagaimana cara sholat, lihat keterangan Nabi, lihat sunnahnya Nabi. Maka turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan supaya kita mudah pelajari. Nah tadi saya sampaikan sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kitab namanya. Maka para ulama sekarang mengumpulkan bimbingan-bimbingan Nabi disebut dengan kitab. Maka muncullah apa yang disebut dengan kitab hadis. Ibu kalau ingin lihat misalnya bagaimana Nabi mengajarkan sholat, lihat kitab hadis. Buka Sahih Muslim misalnya, ya, di Kitabus Shalah bab tentang sholat, nomor hadis 397 misal, ya. Bagaimana caranya? Kata Abu Hurairah, kata Nabi, idza qumta ilas shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, asbigil wudu, sempurnakan dulu wudunya, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, setelah kemudian siap, thumma fakabbir, kemudian bertakbir, farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, maka letakkan telapak tangannya kemudian sejajar dengan bahunya di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, boleh kemudian jempolnya mendekat kepada daun telinga, boleh menempel. Kemudian fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pas. Boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan, rusgun ala rusgin. Ini pergelangan bertemu pergelangan di sini. Boleh begini, boleh begini. Tapi yang begini langsung, ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini, jadi nggak diukur dulu. Allah. Boleh ke sini, Sa'id di sini. Tapi tidak boleh ke sini. Di sini tidak boleh, Bu. Ya. Dah kumaha tuh Ustaz, abi mah dari puncak salat subuhna. Subuh begini. Nah, ini enggak boleh. Ya, tetap sampai sini, enggak boleh sampai sini. Kata Nabi, jangan engkau salat seperti orang yang sombong, meletakkan telapak tangannya sampai dengan kemudian di sikunya, mirfaq begini. Kayak orang punya proyek lihat-lihat begini, ya. Nah, sampai sini. Ada yang dikerjakan, ada yang dilarang. Secara singkat bimbingannya ini terkumpul dalam kitab, diterangkan dalam hadis, dipraktikkan dalam sunnah. Jelas sampai sini? Nah, tapi nggak cukup sampai sini. Awas, hati-hati. Nggak cukup kita belajar Al-Quran, sunnah. Al-Quran, sunnah. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Dan dua ini, apalagi nanti yang terakhir, yang keempat, itu adalah parameter, ukuran keberhasilan seorang muslim mempelajari Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau Anda diajak untuk belajar atau ibu kemudian belajar Al-Quran, ini sunnahnya, Al-Quran ini sunnahnya. Tapi kemudian pelajaran itu tidak menghasilkan hasil yang keempat. Hasil yang keempat ini artinya ada yang keliru dalam proses belajarnya. Jelas sampai sini? Baik. 3. Sebelum sampai ke yang ketiga, yang ini menjadi dalil. Dua-duanya dalil.
Sudah? Ini kumpulannya disebut dengan kitab, penjelasannya dari hadis, tuntunannya disebut apa namanya? Sunnah. Ilmunya disebut dengan fiqih namanya. Ilmunya disebut dengan fiqih. Seperti ini. Fiqh. Tahan pelan-pelan. Ini penting saya terangkan dulu fiqih. Nah, kenapa saya sebutkan fiqih? Karena nanti di fikih ini ada kaitan dengan yang ketiga. Ini tugas Nabi yang ketiga. Apa itu? Wal hikmah. Mengajarkan hikmah di balik setiap ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Hikmah. Esensi dari setiap perintah yang Allah kemudian sampaikan dan Nabi jelaskan. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Contoh, ibu fokus misalnya tadi kembalikan ke sholat. Kita ingin menunaikan sholat. Saat kita akan kerjakan sholat, sholat ibadah bukan? Ibadah. Karena sholat masuk kategori ibadah, maka kita harus melihat ada dalilnya enggak ini. Jelas? Ada ustaz, kita keluarkan satu. Quran surah kedua misal. Ayat 43. Paling kanan pertengahan. Wa aqimus shalah, dan tunaikan oleh kalian salat. Karena ada perintah tunaikan salat, maka kita siap mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Fikih. Caranya, tuntunannya. Maka kita buka keterangan dari Nabi seperti apa Nabi mengajarkan kita sholat. Kita keluarkan misal buka kitab tentang hadis. Kita ambil misalnya di sini Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Misal Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian riwayat Muslim nomor hadis 397, riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menerima kemudian peristiwanya dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad. Ada yang menyebut Khalid, ya, Khalad bin Rafi. Hadisnya sahih. Fokus. Ini perintah salatnya. Ini caranya. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, hikmahnya. Apa hikmah di balik perintah salat itu? Apa esensinya? Kenapa kita diminta salat? Fokus baik-baik. Kenapa kita diminta sholat? Toh tidak sholat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tapi kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat? Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Nah ibu sekalian, dalam hal hikmah ini selalu terkait dengan bagian yang keempat. Fokus baik-baik. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah kecuali memiliki hikmah, esensi, makna terkait dengan aspek yang keempat. Al-akhlaq. Akhlaq. Tahan. Saya kembalikan ke nomor 3 dulu sebelum kita masuk ke akhlak. 1. Buka Quran surah ke-20. Ayat yang ke-14. Ada? Quran surah Taha, ya? Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Ayat ke-14. 14. Innani anallah. Ada? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ada? Wa aqimis salata li dzikri. Ada? Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian, yang Tuhan itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa? Yang hamba siapa? Kita, manusia. Apa yang membedakan antara Tuhan Khalik yang menciptakan kita dengan kita hamba yang diciptakan? Mesti ada beda. Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanage perusahaan, memberikan perintah, karyawan mengeksekusi. Apa beda tuan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuan rumah mengatur, memberikan perintah, asisten rumah tangga mengeksekusi, gitu kan? Apa beda antara Allah Rabbun, Tuhan, Khalid,
dengan manusia sebagai hamba, maka bedanya mesti ada perbedaan di antara keduanya. Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah, yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah, yang lain bukan Tuhan. Nah, kalau engkau yakin saya Tuhan, kata Allah, maka buktikan keyakinanmu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Fa'budni, sembah saya. Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan, ya buktikan. Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya, kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat itu, salah satu hikmahnya untuk menegaskan dan menegaskan pembuktian kita bahwa kita memang hamba, bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang, manusia, selama hidupnya nggak pernah sholat, maka ada yang salah dengan dirinya, seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia, pasti ibu sholat. Kalau ibu makhluk, pasti sholat. Kalau ibu hamba, pasti sholat. Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan, yang pertamanya, dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah murka pada setiap hamba yang tidak mau ibadah, karena ini keluar dari ciri kehambaannya. Jelas sampai sini? Nah, makanya ketika dipanggil misalnya Allahu Akbar, adzan, itu seakan-akan pertanyaan kepada kita. Kamu manusia bukan? Kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk yang turun ke muka bumi ini, hati-hati bu ya, yang selama dia turun gak pernah mau sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang turun ke muka bumi ada dua jenis makhluk bu, dua jenis makhluk. Satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya, satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 paling kanan sebelah atas. Qul nahbiqu minha jami'a. Hei kalian semua, Adam, Hawa plus iblis, setan yang menggodanya, turun semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka kalau ada petunjuk dariku, hudan itu artinya petunjuk. Petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah, kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa makna hudan itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Di antara penjelasan hudan itu detilnya adalah salat. Kata Allah, turun semua ke bumi. Kalau ada petunjuk dariku untuk kebahagiaan kamu, kalau ada petunjuk dariku untuk kenyamanan kamu, kalau ada petunjuk dariku untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini hidupnya senang bu, bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir kata Allah, saya ingin kamu bahagia, saya ingin kamu senang, nanti yang abadi nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga bahagia, kalau bekerja bahagia, jadi anak bahagia, jadi istri bahagia, jadi ibu bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk, petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau akan bahagia. Jadi dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja yang bahagia. Jadi anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan.
Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat, selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek dalam panggilan azan ketika diminta sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apakah kalimat azan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia, falah itu sukses, falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Allah, yang merasa hamba, ayo sholat. Kalau nggak merasa hamba, ya nggak sholat. Berarti kalau ada yang tidak sholat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang sholat itu manusia, Adam dan Hawa. Yang tidak sholat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak inginnya mendengar suara adzan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adzan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adzanmu, misal. Nah, ini sama dengan bukan saya yang bilang, awas hati-hati. Awas, nggak boleh saya jadi tersangka. Awas, hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan, gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Ini gampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat, setan. Bukan. Ini artinya dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas sampai sini? Maka jangan ikut-ikutan setan, Bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sudah nggak mau ibadah, ibu sudah telat, ketinggalan, udah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, ibu nggak akan menang. Nggak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas? Hayya 'alal falah. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, Bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Anggrek. Kaya tapi tenang. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke majelis taklim, ikut pengajian, datang pada suami. Wah, bawa proposal tentang warna baju, kan? Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah, mana yang paling bagus ya? Merah atau biru? Kayaknya biru deh, Mak. Kayaknya merah deh, Ayah. Nanya tapi udah punya pilihan. Ya. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau nggak tenang, itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah pasti ada ketenangan. Ibu kalau nggak percaya silakan. Ibu kalau sedang baca Quran tenang nggak? Tenang. Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa tenang nggak? Tenang. Jadi berdoa itu walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku, ya Allah. Ya Allah, tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah, pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu, kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa. Atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya lebih baik ibu kerjakan ibadah, ambil wudhu, menghadap ke kiblat, buka mushaf, baca.
Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustadz kalau nulis statusnya sambil baca musab gimana? Sama aja salah tuh. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan sampai maghrib. Baca Quran, doa, sholat. Ya, lakukan pekerjaan itu, ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah, esensinya. Nah, tapi ada puncak hikmah. Ini tujuan yang paling tinggi di balik semua perintah ibadah. Dan ini misi yang paling puncak dari setiap misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Fokus baik-baik. Bahkan saking pentingnya misi ini, Nabi sendiri yang menegaskan dengan lisannya. Kalau Adi Hidayat yang menyampaikan, Anda boleh ragukan atau tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, beliau Shadiqul Amin. Orang yang tidak pernah keliru dan terpercaya dalam hidupnya. Ya, tidak pernah berbuat salah dalam pengertian keliru, apalagi dusta. Maaf, dan beliau senantiasa dipercaya bahkan oleh lawan-lawannya. Shadiqul Amin. Apa perkataan Nabi? Buka dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dikenal dengan Sunan Al-Baihaqi, kitabnya Syu'abul Iman, nomor hadis 2009 sampai 2010. Fokus. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sungguh misi utamaku. Fokus. Misi utamaku ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi misi utama Nabi, kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi? Untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa Nabi menjelaskan lewat hadis? Supaya umatnya berakhlak mulia. Kenapa ada hikmah di balik ibadah? Supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada akhlak yang mulia. Puncaknya ini. Kalau ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawadhu di bumi, umat Islam mesti yang paling tawadhu. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. Kesempurnaan akhlak. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini, lihat puncaknya. Kembalikan ke Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika, ayat sudah. Wa yu'allimuhumul kitab, kitab sudah. Wal hikmah, hikmah sudah. Yang keempat, wa yuzakkihim, dan menjadikan hati mereka bersih, suci. Kebersihan hati, kebersihan jiwa, itu yang disebut dengan puncak akhlak. Dalilnya, penegasannya di kitab Syu'abul Iman nomor hadis 2009 sampai 2010. Wa yuzakkihim, bersih jiwanya. Kalau jiwanya bersih, maka semua anggota tubuhnya pasti akan berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dikerjakan seluruh anggota tubuh itu yang disebut dengan akhlak namanya. Jelas sampai sini? Sekarang yuk kita buktikan. Saya agak pelan-pelan supaya kita mengerti. Fokus. Contoh sholat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran. Dalilnya Quran surah kedua ayat 43. Jelas? Baik. Caranya bagaimana? Yu'allimuhumul kitab. Lihat di Al-Bukhari hadisnya. Lihat di Muslim. Ini cara sholatnya. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang cara sholat sendiri. Tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa? Tadi hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Hikmahnya apalagi tadi? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Misal Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya? Ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan sholat yang khusyuk. Nah sekarang bagian terakhir. Sholat yang baik itu pasti akan berdampak kepada akhlak. Akhlak yang mulia. Maaf, mata orang yang sholat pasti baik. Telinga orang yang sholat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang sholat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang sholat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya buka Quran surah ke-29 ayat ke-45.
Al-Ankabut ayat 45. Ibu hafal insyaallah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. Innas sholata tanha. Oh. Itu pertengahannya. Awalnya utlu ma uhya ilaika minal kitab. Tuh, lihat utslu tilawah, Bu. Coba Ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Yatslu itu baca, pelajari. Perintahnya utslu. Sebelum Anda sholat, baca dulu, pelajari dulu, lihat keterangan yang bersumber dari Nabi. Utslu, watslu, utslu. Lihat ayatnya, lihat keterangannya. Ada kan? Terus utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kitab ada lagi disebutkan. Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu utslu. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Kitab disebutkan lagi. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Al-Qur'an, ibu sebelum sholat jangan tergesa-gesa untuk sholat. Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik. Pahami bacaannya. Utslu itu punya 3 arti dari kata tilawah. Utslu dari kata tilawah punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca. 3, amalkan yang dipahami itu. Tilawah namanya. Makanya kalau ada orang baca Quran, supaya kita paham, di sampingnya kan ada yang menerjemahkan kan? Siapa yang menerjemahkan itu? Sari tilawah. Sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal sari, kenalnya tilawah. Tilawah. Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah itu Bu Sari. Makanya disebut sari tilawah. Ya, coba kalau Adi, mungkin Adi tilawah gitu ya, atau Daan tilawah gitu. Bisa. Ya. Jadi enggak, sari tilawah itu sebetulnya tambahan sarinya. Ya, sari tilawah, sarinya itu tambahan. Yang betulnya tilawahnya. Cuman karena mungkin pertama kali yang tilawah Bu Sari, makanya sari tilawah. Tapi poinnya, kenapa ada sari tilawah? Supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi. Nah, persis sama dalam sholat. Kata Allah sebelum sholat, baca dulu bacaan sholat. Pahami dulu. Memahami sesuatu disebut fikih namanya. Ini. Bisa tulis. Fikih. Makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah, itu pasti semua fikih. Nggak ada tulisan ilmu, fikih. Coba ibu cari ya, buku tentang sholat, pasti judulnya fikih sholat. Tentang zakat, fikih zakat. Tentang haji umrah, fikih haji. Ibu nggak akan temukan buku judulnya ilmu sholat. Nggak ada. Ilmu haji nggak ada. Yang ada fikih. Apa maksud kalimat fikih ini? Paham. Maksudnya kata Allah, hei engkau, kalau engkau ingin khusyuk dalam sholatmu, ingin nikmat sholatmu, maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu. Jangan sampai engkau sholat tapi tidak mengerti yang dibaca. Coba jujur pada diri kita masing-masing ya. Jujur saja. Dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan, ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Tuh. Katanya ibu pengen khusyuk tapi nggak ngerti yang dilakukan, bagaimana bisa khusyuk? Ruku tapi nggak paham bacaan ruku. Sujud nggak ngerti bacaan sujud, mustahil kita bisa mendapatkan kekhusyuan itu. Nah, ini bagian pertama, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ini kitab ini. Kemudian wa aqimis shalah, setelah paham tadi bacaan gerakannya, tunaikan salat. Ini. Sekarang perhatikan, apa hikmah tertinggi dari salat itu? Teruskan ayatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya. Itulah akhlak. Kata Allah, kalau sholat seseorang benar, maka ukurannya adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Di sholat yang ditunaikan dengan benar. Sholat yang ditunaikan dengan benar. Ada alif lamnya, Bu. Ingat ya, ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, sholat itu artinya umum, sholatnya bebas. Ibu mau cepat-cepat, mau lambat silahkan, mau khusyuk, mau tidak bebas. Tapi kalau ada alif lamnya disebut alif lam ma'rifah, khusus sesuai ketentuan. Dan semua bacaan sholat dalam Al-Quran, semua bacaan sholat, kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari mulai takbir sampai dengan salam, seluruhnya menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3.
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238, hafizu 'alas shalawat. Quran surah ke-11 misalnya ayat 114, aqimis sholata tarafail lail. Quran surah ke-17 ayat ke misalnya 78, aqimis sholata liduluki syamsi. Selalu pakai alif lam. Itu artinya kalau kita sholat mesti benar. Nah, kalau sholatnya benar, apa dampaknya dari situ? Akhlak. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maaf, semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini. Mohon izin Bu ya, kalau ibu anaknya, cucunya, atau kita sendiri ingin baik, rumusnya gampang. Bebaskan dari dua sumber ini. Tidak ada yang ketiga. Di keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Apa itu fahsya? Keji. Apa itu keji? Fahsya. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor itu fahsya. Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya itu fahsya namanya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, mustahil. Makanya ketika seseorang sholatnya benar, itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan fahsya. Nih Bu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, ibu lihat gambar di handphone, buka misalnya, ya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya. Apa namanya? Burhan. Ada Ustadz Yusuf Burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana rabbi. Burhan. Burhan itu petunjuk Allah. Saya ulang ya. Burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan, istri seorang pembesar, untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Ya, ini dalil tidak dibenarkannya. Awas, perbuatan zina di luar nikah. Hati-hati di surat Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi, ya, wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan. Perempuan itu telah memiliki suami. Yusuf belum menikah sama sekali, diajak berduaan. Ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi nggak usah bikin disertasi, capek. Ya, udah satu ayat baca selesai. Ini artinya orangnya jarang baca Quran. Balik ke sini. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, laula ara'a burhana rabbi. Kalau dia tidak merasakan, melihat burhan, petunjuk di hatinya dari Allah, ini salah, jangan lakukan. Kalau Nabi itu pasti dijaga, maksum. Nabi nggak mungkin berbuat maksiat, dijaga. Kalau kita karena bukan Nabi, dorongan nafsu itu ada, tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya supaya mencegah dia berbuat maksiat. Makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah. Kalau nggak percaya begini Bu, tes ya, tes. Masih ada nggak nih? Nanti keluar dari sini, ibu coba pakai sendal orang lain. Ngetes, awas, bukan dia lakukan, ngetes. Pakai aja. Punya saya, kata Ustadz Adi. Ini cuma cek. Cek ya. Lihat sini, ibu pakai. Begitu ibu pakai itu, nanti akan ada suara hati dalam benak kita. Itu bukan punya kamu. Pasti itu. Ada snack aja, snack dikasih itu. Di samping misalnya, ibu mau ambil aquanya. Ketika itu bukan untuk ibu, hati ibu akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Iya. Selalu begitu. Itu burhan namanya. Nah makanya orang-orang yang sholatnya bagus, itu pasti sinyal burhannya kuat Bu. Nggak percaya silahkan. Semakin banyak sholatnya, semakin tinggi kualitasnya. Bahkan jangankan yang fardu, sholat sunnah dia buru, tahajud dia kerjakan, sholat duha dia lakukan, rawatib tidak pernah tinggal, sholat mutlak dia lakukan, semua jadi sholat dia koleksi. Kalau sudah dikerjakan semua ini, demi Allah saya katakan, mustahil dia akan berbuat fahsya, mustahil.
Sebaliknya, kalau ada orang masih berbuat fahsya, senang berkata kotor, apalagi berbuat seperti yang tadi, pelaku di pornografi, ada porno aksi, aktif di LGBT, tapi masih kelihatan sholat, itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang keliru. Karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat, itu mustahil. Jari orang tahiyat tidak akan berbuat maksiat. Makanya misalnya yang menyimpang tadi, ada yang saudara kita sakit misalnya ya, yang homo, yang lesbi, kita doakan supaya sembuh, kita ajak untuk kembali. Kita doakan, berikan pendidikan supaya balik lagi. Nah, pelajaran supaya dia balik dalam aspek syariat itu, dalam hal tertentu dia nggak boleh kemudian menjadi pelaku. Contoh, imam. Homo nggak boleh jadi imam di kalangan orang normal, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat tidak terpenuhi, perilakunya tidak mencerminkan kemudian hasil dari perbuatan sholatnya. Dan ketika dia sholat, otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya. Allahu Akbar. Bubar sholatnya. Jelas ya? Baik, jadi mustahil Bu, mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Awas, saya maksud bukan ibu. Kalau pulang ke rumah ada anak, senang lihat tayangan yang tidak bagus, main-main di lingkungan yang tidak baik, maka coba lihat sholatnya. Yakin saya, kalau enggak dia bolong-bolong, pasti enggak maksimal sholatnya. 2, mungkar. Mungkar perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal. Misal mencuri, korupsi, mencela, berselisih, berdusta. Awas, itu mungkar. Mencela itu perbuatan mungkar, makanya ada larangan mencela. Quran surah ke-49 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela. Gibah itu double, perbuatan mungkar dan fahsya. Gibah, Bu. Ya, bahasa kerennya gosip. Ya, makanya maksiat itu jangan dibikin keren, Bu. Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus, sehingga dengan halusnya kalimat itu seakan-akan perbuatan itu boleh. Jangan. Ibu katakan aja begitu. Sekarang kan misalnya Bu ya, maaf ya, mencuri sekarang kan dimodifikasi kalimatnya. Korupsi, udah aja sebut maling, itu jelas selesai. Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut koruptor? Kan jadi kayak keren. Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas, gayanya kayak mau pergi ke hotel, bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling, udah selesai. Ya. Orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ini diperbagus, karena diperbagus seakan-akan jadi boleh. Kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus, karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh. Udah, maksiat pun langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika. Kata Allah, la taqrabuz zina, zina. As-sariqu was-sariqatu, maling, pencuri, sebut dengan itu. Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan, dia akan jauhi. Bapak kamu maling ya? Bukan, koruptor. Karena dibikin bagus. Ya. Ibu kamu kok keluaran malam-malam? Dia kupu-kupu. Paham? Nah, jadi orang kalau salatnya benar itu pasti lahirnya akhlak. Dia akan menjauhi perselisihan. Dia akan menjauhi gibah, gosip. Awas, Bu. Maaf ya, saya tunjuk ibu karena memang pesan di Qur'annya itu lebih kuat ke perempuan. Laki-laki mungkin, tapi perempuan lebih kuat cenderungannya. Itu ada di surat Ibu. Ya, surat An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas. Saya lompat sedikit. Quran surah keempat, surat Ibu-ibu ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada ayatnya? Oke, sekarang lihat pertengahan ayatnya. Fas-salihatu,
Maka istri-istri yang solehah itu, perempuan-perempuan yang solehah itu, siapa yang ingin jadi perempuan solehah boleh angkat tangan. Baik, sekarang turunkan tangannya. Saya tidak butuh tangannya, tapi yang saya butuhkan adalah kesesuaian dengan ciri ayatnya. Ibu ngangkat sampai ke lantai 2, sampai ke kubah. Kalau nggak sesuai dengan ciri ayat ini, maka tidak akan pernah selaras dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang lihat, fas-salihatu. Ciri istri solihah itu kata Allah yang utamanya ada 2. Satu, qanitatun. Qanita, jamaknya qanitat. Ibu qanita, apa artinya? Qanitat itu artinya orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam konteks istri, orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Itu cara memahaminya. Di istri yang solihah itu, dia taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah. Misal, kata suami, "Ma, berhijab ya, insya Allah ya, solihah. Ma, besok ikut taklim ya, insya Allah Pak, solihah. Ma, malam tahajud ya, insya Allah Pak, solihah. Ma, besok baca Quran ya, Pak nanti aja deh, setengah solihah." Ngapain sih Pak Quran melulu? Tidak solihah. Jelas? Nah, jadi ibu, kalau suami minta pada yang baik-baik, ibu cepat kerjakan. Sebetulnya bukan suami yang minta, tapi Allah yang menurunkan lewat perintah itu untuk bertanya kepada Anda. Hei, kamu solihah bukan? Kamu solihah tidak? Tidak Ustadz, saya anak. Bukan namanya, sifatnya. Di ketika lewat kemudian di kalimat Ustadz, apalagi di kalimat suami, itu untuk mengecek sifat solihah itu ada tidak. Mama, nanti mama malam tahajud ya, kalau papa terlampau capek mama bangun. Papa gimana sih nyuruh tapi tidak dilaksanakan? Jangan lihat kalimat itunya bu, lihat kalimat perintahnya. Boleh jadi itu titipan Allah untuk menaikkan level solihah ibu. Karena itu ketika suami dipasangkan dengan istri, seringkali Allah kirimkan kemudian karakter-karakter pada suami, perintah-perintah pada suami, sebetulnya untuk menyempurnakan sifat istri. Itu hikmahnya. Dan sebaliknya, diturunkan kemudian pasangan pada istri yang serupa, karena ini kemudian lahan untuk menyempurnakan sifat suami. Makanya pasangan itu pasti sesuai. Dan jangan pernah mengharapkan pasangan orang. Kenapa suami saya tidak seperti Ustadz ya? Udah itu jalurnya. Jelas ya? Nah, cirinya itu. Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang tidak baik menurut Allah, ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Ma, besok papa ada family gathering di perusahaan. Mama kan tahu level papa di perusahaan. Yang lain gak ada yang pakai jilbab, ma. Lepas dulu lah, paling cuma 30 menit. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Pak, pekerjaan rezeki itu sudah Allah atur, Pak. Yang belum teratur kan surga kita. Mama khawatir ketika jilbab ini dilepas kita terpisah di surga. Lebih baik kita kenakan ini, dan ini bisa mengantarkan kita pada rezeki yang baik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khawatir gimana kalau nanti saat dibuka mama wafat? Siapa yang tanggung jawab? Itu lebih indah masuk ke dalam hati dibandingkan dengan celaan dan kagetan. Lepas dulu ya, Ma. Apa? Paham ya? Itu begitulah. Walaupun memang tidak mudah. Ustadz juga sama ya. Sama. Makanya jarang Ustadz ceramah bawa istrinya. Itu sangat jarang. Ini live, Mas. Nanti kita selesaikan di rumah. 2. Nah, ini kaitan dengan yang tadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri istri salihah itu adalah menjaga nama baik keluarga, suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Perhatikan baik-baik. Yang telah Allah tutupi. Jadi kalau ada aib di rumah tangga, kata Allah jangan buka keluar. Ini jaminan Allah, Bu ya. Sepanjang ibu tidak buka keluar, maka Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat. Makanya kata Nabi, kalau ada peristiwa terjadi malam hari nggak enak, siangnya jangan dibuka, tutup. Kalau ada peristiwa siang, jangan dibuka malamnya. Nah, ini yang terjadi seringkali, siang masih dibuka. Dan sekarang wasilahnya banyak, media sosial. Dia nggak keluar rumah tapi bisa bikin status di dalam rumah.
Nah, yang paling tidak elok itu kadang-kadang ini menjadi bahan untuk berbuat maksiat. Padahal dia sholat, tapi masih dikerjakan. Yang digosipkan bukan urusan luar, yang dibawa keluar justru masalah di dalam rumah. Judulnya memang pengajian, datang. Ustadz belum tiba, ketemu kawan, saling bersalaman. Apa kabar? Iya sayang, kemana aja? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik. Keluarga gimana? Sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, ingat, gosip perbuatan fahsya sekaligus mungkar. Berselisih mungkar, mencela mungkar, menghina mungkar pada yang bukan tempatnya, karena ada nanti perbuatan yang harus dicela. Ingat, awas, hati-hati, mohon maaf, mencuri mungkar. Sekarang saya ingin tanya, ini kan baru contoh, fokus baik-baik. Salat ibadahnya, dalilnya sudah ada, ini prakteknya. Dalilnya ini, petunjuknya ini, hikmahnya ini, puncaknya akhlak. Di akhlak itu puncak dari semua ketentuan yang Allah turunkan kepada kita. Puncak salat, akhlak. Puncak zakat, akhlak. Puncak kemudian baca Quran, akhlak. Dan puncak ilmu pun akhlak. Menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah, makanya dalilnya banyak di Quran. Apa dalilnya? Sepanjang ibadah mesti ada dalil. Banyak dalilnya. Quran surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalil menuntut ilmu. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Cara menuntut ilmu. Majlisnya ada. Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafillahu ya fafsahillah yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, kalau diperintahkan kepadamu, ayo cepat penuhi majlis-majlis, share informasinya, share tempatnya. Siapa yang bisa meluaskan majlisnya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu Ustaz tahu ayat ilmu? Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayatnya ada. Hadisnya utlubul ilma. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban dari setiap muslim. Ibnu Majah nomor hadis 233. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha datang ke majlis ilmu dengan segenap kemampuan dirinya, maka Allah akan catat untuk meringankan langkahnya ke surga. Al-Bukhari Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Ya, perhatikan baik-baik. Man yuridillahu fihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan menjadi orang yang lebih baik, maka dia akan didorong untuk belajar ilmu agama. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, hikmahnya banyak. Ilmu membuat orang lebih pintar, ilmu membuat turun ayatnya la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang berilmu punya derajat di sisi Allah. Bertauhid harus pakai ilmu. Quran surah 47 ayat ke-19. Fa'lam, mesti punya ilmu annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Ilmu. Hikmahnya ada. Dalil ada. Hadis ada. Hikmah ada. Puncak terakhirnya akhlak. Jadi kalau ibu belajar ilmu, datang ke pengajian, belajar. Apa yang dipelajari? Al-Quran. Apa yang dipelajari? Sunnah. Tapi ketika Anda keluar dari tempat pengajian itu, Anda belajar Quran dan Sunnah. Tapi ketika keluar tidak membawa akhlak, berarti ada yang salah dengan pelajarannya. Ibu tuh keluar dari pengajian Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika keluar kok pandai mencela. Apa yang ibu pelajari? Anda belajar Al-Quran dan Sunnah, begitu keluar dari pengajian pandai berselisih. Apa yang Anda pelajari? Semua sahabat yang belajar dengan Nabi, ketika akan praktek yang dibawa akhlak dulu. Silakan perhatikan baik-baik. Nabi sedang ke masjid, orang-orang mau sholat, tiba-tiba datang seorang Arab Baduy. Dia tidak tahu di mana toiletnya. Zaman Nabi nggak seperti masjid TSM seperti ini. Masjidnya bagus, ada karpetnya. Ini tanah. Sulit mencari toilet. Tiba-tiba Arab Baduy karena nggak tahu lari ke pojok masjid, buang air kecil di situ. Tiba-tiba Umar, Umar dengan pembawaan karakternya yang tegas, langsung ingin mengeksekusi. Woi, salah. Langsung pengen keluar. Kelihatan oleh Nabi, diajari akhlak oleh Nabi. Umar, biarkan aja. Tapi Nabi ini kan, dia belum tahu.
Yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Biarkan dia selesai dengan hajatnya, siram dengan air bersihkan. Setelah itu beritahu, tempatnya bukan di sini. Tuh. Indah sekali ibu sekalian. Di banyak kejadian-kejadian yang Nabi contohkan lewat akhlak. Setelah itu Umar belajar. Setelah itu makin bijak, Masya Allah. Bijaknya luar biasa. Dalam setiap keputusannya. Umar setelah menjadi khalifah, jadi pemimpin, jadi presiden kalau sekarang, itu malam-malam selalu belusukan. Di Umar, inisiator belusukan di muka bumi. Belajar dari Nabi dan tidak pernah bawa kamera. Orang sekarang beda-beda dia, tapi Umar lain. Jalan. Begitu malam-malam jalan lihat rakyatnya, ada seorang ibu. Memiliki beberapa anak. Ditidurkan oleh ibunya. Ditidurkan itu bukan karena pengen tidur, karena lapar, menangis terus, tidak ada makanan. Dan saat menidurkan ini pura-pura ibu masak. Yang dimasak apa? Pasir isinya batu, digoreng-goreng. Sambil masak batu itu dia bersyair. Duhai khalifah, senang-senang tinggal di istana, rakyatmu melarat makan seadanya. Duhai khalifah, engkau makan enak, kami menggoreng-goreng batu tanpa ada makanan. Anakku kelaparan, tidak ada yang makan yang bisa diberikan. Umar lewat. Seketika, ketika mendengar dan melihat apa yang disaksikan itu, perhatikan kalimatnya. Ada celaan kepada Umar. Ada kemudian tuntutan kepada Umar. Umar tidak marah merespon itu, langsung lari ke Baitul Mal. Diambil kemudian gandum, dipikul dengan punggungnya. Ajudannya mengejar ingin bawakan, kata Umar, saya yang akan dihisab bukan engkau di hari kiamat. Dibawakan oleh Umar, datang ke tempat ibu itu, kemudian disingkirkan semua batu dan pasir tadi, dimasakkan oleh Umar langsung dengan tangannya, dan tidak pernah mengatakan saya khalifahnya, tidak. Jadi begitu dimasakin, si ibunya pun nggak tahu, dan Umar nggak perkenalkan dia Umar. Dimasak oleh Umar, ibunya yang paling menarik bu, sambil dimasakin sambil dicela oleh ibu itu. Duhai khalifah, enak-enak engkau tinggal di istana, orang lain yang datang memasakkan kepadaku. Duhai khalifah, engkau enak makan enak, orang lain datang kepadaku bukan engkau. Padahal itu Umar. Apa Umar berkata kemudian, ini saya bu, ya abdi Umar, tidak. Umar masak aja. Setelah itu disuapi oleh Umar, dibantu ibu itu dan pulang. Perhatikan pengajaran Nabi, sungguh indah. Makanya orang-orang yang belajarnya benar, itu puncak tertingginya itu pasti akhlak. Pasti akhlak. Ibu melihat ada orang masuk masjid, safnya belum lurus. Coba lihat, barangkali dia belum tahu. Orang yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Woi, belum lurus tuh, apa nggak tahu? Tidak. Bapak, itu belum lurus. Bu, yuk kita luruskan yuk supaya rapat. Biarin aja. Usil aja. Saya di sini sudah 10 tahun. 10 tahun. Padahal masjidnya baru 5 tahun, Bu. Kadang-kadang ada yang begitu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, baik, nggak apa-apa Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diluruskan. Atau imamnya yang posisi lebih tinggi datang. Makanya kami kalau di Timur Tengah itu kalau ngimami jalan dulu, lihat. Ya, jadi nggak langsung di belakang ini, di depan nengok ke belakang. Ya, dan bahasa imam tuh boleh pakai bahasa lokal, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, contoh itu ada bahasa yang harus Arab sepenuhnya seperti azan, sholat harus bahasa Arab. Tapi ada bahasa yang boleh pakai makna dengan bahasa lokal. Seperti imam mengarahkan makmumnya. Ibu sekalian tolong rapatkan, luruskan safnya. Bahasa Arabnya istau istaqimu. Coba ibu paham mana? Yang pertama, yang kedua? Sama kan? Baik. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Istau, sudah tahu. Tidak. Luruskan, rapatkan. Nah, kadang-kadang ada yang belum paham, maka bergeser, lihat. Bu, ini belum lurus, belum rapat. Nggak apa-apa kok Pak, di sini aja enak. Ah, kalau ibu nggak pengen rapat, gampang caranya. Jadi imam. Imam tuh nggak harus rapatkan kanan kiri, sendirian aja depan. Oh ya nggak apa-apa nih kalau gitu saya rapatkan, enak. Pertanyaan saya, kenapa sekarang banyak orang belajar, kok tiba-tiba jadi kasar gitu? Yang paling aneh itu begini, belajar Islam, tapi kok jadi berselisih? Kenapa? Pulang ke rumah berselisih dengan suami. Pulang ke rumah berselisih dengan tetangga. Anda tuh belajar apa? Nabi itu datang ke Madinah mempersatukan. Kenapa Anda belajar kemudian memecahkan diri? Coba cek, silahkan baca sejarah. Nabi di Mekah menyatukan. Datang ke Madinah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini Anda belajar, tiba-tiba pulang jadi memecah. Pasti ada yang salah. Akhlaknya kemana? Apa penyebab seseorang ketika belajar ilmu tidak melahirkan akhlak? Apa penyebabnya? Itu inti materi kita yang tadi muqaddimah.
Judulnya itu kan? Ya kan? Ah, ini judulnya. Sebab kalau nggak saya kasih pengantar, ibu nggak akan paham apa maksud pembahasan ini. Jelas ya? Jadi yang tadi apa? Muqaddimah. Nggak apa-apa. Sampai jam berapa kita? 12. Oh ya, baik ya. Ya boleh. Silakan sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Ya. Mau itikaf sampai jam 12. Ya. Sambil dibantu ya, kita kumpul beramal soleh insyaallah ya. Kumpul beramal soleh. Kemudian saya dengar ada penggalangan dana juga ya untuk Pekanbaru ya, Riau dan sekitarannya yang terkena kabut asap. Silakan ke amal soleh dan tidak setiap keadaan demikian. Nanti saya juga akan ikutan insyaallah. Insyaallah akan ikutan. Tapi simpan dulu supaya kita bisa fokus untuk belajar dulu ya. Baik, fokus ini. 1 penyebabnya. Saya akan cepat saja, paling cuma 2 atau 3 poin saja. Ya, 1 poin setengah jam. 1. Sudah? Apa penyebab orang belajar tidak melahirkan akhlak? Ibu kalau diperluas, ini sampai juga ke tingkat sekolah formal. Kenapa anak sekarang belajar kok senang tawuran, ya kan? Kenapa anak sekarang belajar kok terjerat oleh narkoba? Ya, kenapa anak sekarang belajar kok senang kemudian macam-macam lah yang kira-kira keluar dari norma-norma akhlak. Bahkan yang paling aneh itu begini, kenapa puncak pembelajar kok jadi menyimpang? Tinggi-tinggi belajar S1, S2, kan sekolah di Indonesia S semua. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. S-nya kan banyak tuh sampai dingin kan? Kenapa setelah dia dapat pekerjaan jadi menyimpang? Ilmunya tinggi. Apa ibu kira yang ditangkap KPK itu pangkatnya rendah semua? Tinggi. Yang doktor ada, yang profesor ada, itu tinggi-tinggi belajar. Ngapain tinggi-tinggi kalau hanya ujung-ujungnya itu kemudian pesantren? Ya. Pesantren perubahan akhlak gitu kan? Ya kenapa Anda usaha tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya untuk berbuat maksiat? Tangan orang taat, orang sholat itu mustahil berbuat maksiat. Telunjuk kita kan dipakai tahiyat, Bu. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Mau pakai 1, 2 dari 7 versi bebas. Yang penting ketika tahiyat, nih jari telunjuk itu nunjuk. Makanya jari ini kalau dipakai sholat gak akan maksiat. Akan maksiat. Yang gampang-gampang bikin status yang jelek kan pakai jari. Kalau gitu saya pakai ini aja nanti besok. Ke jari. Nulis, angkat telepon, pakai jari itu ngangkat. Makanya jari orang sholat nggak akan berbuat maksiat, mustahil berbuat maksiat. Cek suami ibu pulang ke rumah, kalau membawa sesuatu yang maksiat yang salah, tanyakan, papa sholat nggak? Sholat mah, kan mama lihat. Pak, tangan orang sholat mustahil berbuat maksiat. Tapi tawarannya tinggi mah, mustahil. Gimana kalau ditawarin 9 miliar? Katakan, Pak, tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Gimana kalau 900 miliar? Nanti mama istihara dulu. Dah, 1. Penyebab yang pertama. Tidak lurusnya niat. Tidak lurusnya niat karena Allah. Tuh, kaget bayi itu. Wow, kan? Ibu masih ingat ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah apa bunyinya? Iqra, bukan. Ibu salah dapat informasi. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ternyata bukan Iqra. Ibu salah dapat informasi. Ternyata Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama. Karena ketika dikampaikan Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra baca, ma'ana biqari. Yang ketiga, Iqra baca, ma'ana biqari. Dipeluk oleh malaikat Jibril, dibacakan dengan sempurna ayatnya, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, perhatikan, baca, bukan karena engkau tidak pernah punya guru untuk mengajarkan kau membaca. Bukan karena engkau tidak pernah sekolah sehingga engkau tidak bisa baca. Bacakan semua karena Allah. Bismi rabbik, bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan kau saja begitu mudah. Mencipta itu Muhammad, kata malaikat Jibril, mencipta itu lebih rumit dibandingkan sekedar belajar membaca. Bagi Allah mencipta saja mudah, apalagi membuat engkau mengikuti bacaan. Lakukan semua karena Allah, maka setiap yang sulit maka akan terasa mudah dalam kehidupan. Maka ayat dasar pengetahuan
Itu dasar pertamanya ketika diturunkan kepada Nabi, Iqra, itu pembukanya untuk belajar, tapi dasarnya bismi rabbik, lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang belajar karena Allah itu pasti akan mengikuti hukum Allah. Ibu melakukan sesuatu karena Allah. Kalau ibu melakukan sesuatu karena Allah, pasti ketentuan Allah diikuti. Kata Allah sopan, sopan. Kata Allah toleran, toleran. Kata Allah baik, baik. Mustahil orang belajar karena Allah tapi melanggar ketentuan Allah, itu mustahil. Itu mustahil. Makanya orang-orang yang ingin belajar itu ibu, belajar ilmu, itu pasti pertama kali akan diajarkan oleh ulama tentang adab, ketentuan cara belajar ilmu menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum masuk ke ilmunya, itu ada adabnya dulu, Bu. Ada adabnya. Bagaimana Allah meminta kepada penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, itu ada. Ibu kenal Imam An-Nawawi? Ya, bagus. Kenal di mana, Bu? Masya Allah. Hanya edisi kali ini ada yang kenal Imam An-Nawawi. Tapi lumayan ada penurunan ya. Dulu kan Utsman kenal ya. Terus saya di Sukabumi ada yang kenal Firaun. Luar biasa. Hebat lah Sukabumi, hubud dunia. Sukabumi hubud dunia. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi, hubud dunia. Lihat sini, fokus baik-baik. Ibu Imam An-Nawawi itu yang menulis kitab Al-Arba'in, 42 hadis. Menulis kitab Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Syarah Muslim 9 jilid. Imam An-Nawawi. Tapi tahukah ibu, sebelum beliau menulis semua itu, beliau menulis sebuah kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Disingkat dengan nama At-Tibyan. Itulah dia nama kitabnya. Itu terjemahan anak kecilnya. At-Tibyan. Dia At-Tibyan. Boleh ibu searching di Google misalnya, ya. Ya di Google ibu carilah kitab-kitab, kan? Cari ya. Sudah? Ibu cari At-Tibyan, boleh pakai Latin, tulis boleh At-Tibyan An-Nawawi, nanti keluar. Sekarang gratis, Bu. Ayo sebagian pulsanya pakai untuk akhiratnya. Download buku-buku baik-baik. Nah, di kitab ini itu berisi bagaimana kita belajar adab sesuai ketentuan Allah sebelum belajar ilmu. Makanya ada perkataan ulama begini, adab qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmunya. Karena khawatir kalau nggak belajar adab nanti mengambil ilmu mempraktekannya tanpa adab. Itu yang dikhawatirkan. Belajar adab dulu, adab. Di sini nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar. Contoh, maaf Bu ya, ibu akan ditunjukkan cara memilih guru bagaimana sebelum berangkat. Supaya ibu ketika belajar dari guru itu mendapatkan selain ilmunya juga adabnya. Sopannya, baiknya, lemah lembutnya, perhatiannya. Bagaimana ibu mencari guru yang ketika dia mengajar Anda di siang hari, malamnya dia berdoa untuk Anda. Ada. Ya. Lihat. Wala yuta'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Kata Imam An-Nawawi, tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar kecuali sebelum belajar dia akan melihat dulu siapa guru yang akan dia belajar kepadanya. Satu, kamulat ahliyatuhu. Dia akan petakkan guru yang sesuai dengan spesialisasinya. Tidak semua ustadz menguasai semua hal. Ibu ingin belajar tafsir, cari ustadz ahli tafsir siapa. Ibu ingin belajar fikih, cari ustadz ahli fikih siapa. Sekarang ini semua masyarakat memahami semua ustadz itu paham semuanya. Sehingga ketika ingin belajar tafsir datang ke ustadznya ahlinya ahli hadis, gak nyambung. Ini sekarang orang ingin belajar fikih, datang ke ustadz ahli tauhid, gak nyambung. Pendekatannya beda. Nanti malam di Mujahidin saya terangkan 4 turunan ilmu. Saya terangkan bagaimana cara memahami ini semua. Nanti ada kuncinya. Cari ibu, praktekkan itu. Makanya saya usulkan, kemarin ada pertemuan ustadz di Jakarta, saya usulkan bikin database ustadz. Database. Sehingga masyarakat itu gampang. Ketika ingin belajar, tinggal buka database dia, klik tafsir, maka keluarlah ustadz-ustadz ahli tafsir. Lalu dibuat kemudian aplikasi pengajiannya. Keluar, majlisnya di Bandung ini, di Bekasi ini, Jakarta ini, pakarnya ini. Oh, kalau ada hebat tuh. Ngaji di mana? Klik keluar. Gampang. Itu bagian pertama. Jadi jangan sampai ibu salah ngaji. 2. Yang paling menarik.
wa hasunat akhlaquhu, kurang lebih kalimatnya demikian. Dan baik akhlaknya. Pintar tapi akhlaknya buruk, maka akan mencetak murid yang pandai tapi tak berakhlak. Gurunya pintar memang, Al-Quran hafal, hadis hafal dengan nomornya, tapi juga sering mengajarkan tata adab yang tidak bagus. Mencela juga rajin, mengajar sambil mencela, mengajar misalnya sambil menghina, mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau Anda jadi alumni dari situ, keluar pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelanya hobi. Pandai di bidang ilmu dan profesional di bidang maksiat. Apa profesinya? Mencela. Jadi kalau nggak sama dicela, kalau nggak serupa dijauhi. Itu yang jadi persoalan. Bukankah dakwah Nabi merangkul bukan memukul? Bukankah dakwah Nabi mencintai bukan mencelai? Bukankah dakwah Nabi mengajak bukan menghinakan? Jelas ya? Coba dicek lagi. Ini adab. Ini yang bicara ulama-ulama salaf. Ulama salaf, orang-orang terdahulu. Kami diajarkan adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kata Imam Malik, saya belajar adab kemudian 20 tahun baru setelah itu saya belajar ilmu. Dan saya ketahui ternyata belajar adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Nanti saya beritahu rahasia, Bu ya. Ada sebuah rahasia, tapi ini diantara kita saja. Kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus, atau tanamkan kepada anak Anda, cucu Anda, belajar adab lebih dahulu, maka Allah akan buka semua peluang ilmu dengan begitu mudahnya. Adabnya berhasil, ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal. Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal. Abu Hurairah punya adab yang tinggi, didoakan oleh Nabi, begitu dibacakan seketika langsung ingat. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Yuk, adab yang kedua. Satu tadi lurusnya niat, dalilnya sudah ada. Makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Maka ibu tolong luruskan niat, Bu. Anaknya kalau sekolah diniatkan diluruskan niatnya karena Allah. Ibu saya tanya, anak disekolahkan supaya pintar apa supaya Allah ridha? Ridha. Benar. Supaya pintar apa supaya Allah ridha? Tuh kan mulai nambah, pintar dan Allah ridho. Coba dilihat lagi. Kalau ibu ingin Allah ridho, ibu pasti akan mencari sekolah yang mendatangkan keridhaan Allah. Coba, ibu pengen Allah ridho. Allah ridho dengan orang yang soleh. Allah ridho ketika hambanya tidak meninggalkan sholat. Nah, ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Ya gimana? Ya wajar kalau pulang dia nggak bisa sholat. Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak, sholat dulu. Nah, asarnya, mama gimana sih? Tadi barusan duhur, sekarang udah asar lagi. Coba cek. Maka cari yang pintar dan Allah ridha. Sekarang banyak, Bu, sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah ridha. Dan sekarang Masya Allah kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Kampus umum loh, membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Bahkan sekarang di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum itu penghafal Quran dapat prioritas. Tiba-tiba ada orang liberal mengatakan ini diskriminatif ini. Diskriminatif bagaimana? Kan pembukaannya umum, orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa. Ya kalau Anda pengen dapat beasiswa, hafalkan kitab sucinya. Silakan. Cuman memang Quran mukjizat untuk menunjukkan Quran itu firman Allah bukan buatan manusia, makanya gampang dihafal. Kitab-kitab lain ya sumbernya diragukan dari Allah. Karena diragukan maka sulit dihafal. Makanya nggak pernah ada kompetisi menghafal Quran di kitab lain. Di Quran itu ada. Ingat, saya nunjuk Quran, saya nggak beri contoh langsung. Kalau saya contohkan langsung, pulang sini tersangka saya. Tidak, kita ingin menunjuk pelajaran kita di sini. Jelas ya? Paham? 2. Saya cepat. Nanti saya berhenti 5 menit lagi supaya kita bisa diskusi. Kedua, adab yang kedua, bagaimana seseorang dia bisa mendapatkan ilmu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan adabnya dan akhlaknya, maka dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama meniatkan karena Allah, yang kedua menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik 2.
dengan meningkatkan takwa. Ini rahasianya. Dengan meningkatkan takwa. Dalil Bu, dalilnya. Pakai dalil ya supaya kuat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Quran surah kedua. Akhir ayat 282. Ibu lihat ke akhirnya saja. Akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Akhir ayat 282. Sudah? Perhatikan ayatnya, langsung ke ujungnya, langsung ke bawah. Kalau dari atas, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain, lihat ke bawah paling ujung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu kemudahan dan tambahan pengetahuan. Jadi ternyata peningkatan takwa itu selaras dengan peningkatan pengetahuan. Orang yang meningkatkan takwanya semakin tinggi, semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah. Nah ibu sekalian, karena itu, ini rahasia yang ingin saya sampaikan. Ulama-ulama dahulu dan orang-orang pintar terdahulu itu sebelum belajar ilmu, mereka kemudian meningkatkan takwa terlebih dahulu kepada Allah. Takwa dulu Bu. Nanti saya contohkan orang-orangnya. Nah sekarang kalau ibu tanya, Ustadz, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Kalimat takwa dalam Quran itu derivasinya disebutkan 115 kali. Ada 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, puncak paling tingginya itu dua. Satu, jenisnya ada dua. Satu, ibadah ritual. Ibadah ritual, salat itu bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin orang takwa. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat. Karena itu, kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah, Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, semua tidak luput dari Allah. Ya, perhatikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim. Semua Allah tahu. Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu, maka dekati Allah pemiliknya. Bagaimana caranya? Salat. Tingkatkan salatnya. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Kalau perlu tambah Bu, tahajud. Ini saya sebelum ke sini, saya pamit pada anak saya. Terus sedang ikut program tahajud di sekolahnya. Sekarang bagus di anak-anak SD nih. Kelas 1 SD ya, itu sudah dibawa ke masjid. Terus ada mabit, diberikan malam bimbingan iman dan takwa. Ya anak-anak latihan supaya dilatih, supaya terus dibawa dalam kehidupannya anak-anak ini. Masya Allah, itu anak-anak kecil Bu. Ya yang kecil-kecil 6 tahun, 7 tahun. Itu saya datang ke situ sedang pada tidur terlelap. Bilang Masya Allah nih anak-anak nih. Saya udah dewasa banyak maksiat, kalian kecil-kecil ini bangun malam mau latihan untuk mendekat kepada Allah. Padahal belum tentu balik. Ibu bayangkan, anak belum balik sudah berlatih untuk bangun malam. Kita yang sudah balik makan dikalahkan oleh kantuk untuk bangun malam. Tapi cita-citanya surga Bu, Firdaus lagi tuh. Aduh. Latihan. Karena itu Nabi meminta kepada para orang tua, anak dari kecil itu diajari sholat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka sholat. Usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak sholat? Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jadi kalau anak dari kecil sudah rajin sholat, demi Allah Bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Itu sudah rumus. Ibu cek ya, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, ya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Itu semua ulama-ulama ini dari kecil sebelum mereka belajar pengetahuan dididik oleh orang tuanya sholat. Kedua, Al-Quran. Masih ritual hubungan kita dengan Allah. Ibu saya kasih saran Bu ya. Di mumpung saya lihat ada anak-anak yang tadi kecil bersuara macam-macam atau ibu sendiri, saya sarankan begini. Mumpung masih ada waktu, ibu dekati Al-Quran dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Sudah ada penemuan sekarang dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas
bahwa orang yang hafal Quran khususnya atau dekat dengan Al-Quran, itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya. Kalau hafal dengan benar, itu minimal 3 kali lipat. Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran. Saya lompat sedikit ya, nanti kita ada hafalan akbar nih, insya Allah. Ya, kami sekarang sedang ada program menghafal Quran 30 juz 30 hari. Ya, alhamdulillah itu tempatnya sekarang masih di Bekasi, kedua di Lampung, di Bandung mungkin dalam waktu dekat. Itu udah di Bekasi sudah ada tempatnya, akhwat sudah ada sendiri. Ada yang hafal kemarin 24 hari, 25 hari, 30 juz, bukan juz 30. Ya, 30 juz. Ada yang 24 hari, 25 hari, ada yang 30 hari. Dididik dan terjadi perubahan, Bu. Perubahan. Nah, saya berikan kalau ibu belum sempat, gini. Sebentar, pelan-pelan. Ibu cari murattal 30 juz. Misal dengan speaker aktif atau yang lain. Ibu putar aja di rumah 24 jam. Simpan di ruangan yang strategis. Di ruang tengah, di kamar tidur. Saya biasanya di rumah itu di speaker aktif ada sesuai dengan tempat lah. Di setiap kamar kami simpan speaker aktif. Quran 24 jam aja putar. Di ruangan tengah ada di situ. Jadi tiap hari yang terdengar Quran. Tiap hari. Itu suasananya beda, Bu. Akan lain suasananya, beda. Nah, untuk anak-anak kecil, ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan. Berurut. 1 bulan 1 juz. A month 1 juz. 1 bulan 1 juz. Berurut, Bu ya, urut. Misal bulan pertama dia lahir 30 hari misalnya Al-Baqarah aja. Bulan kedua Ali Imran. Bulan ketiga terus sampai ke An-Nisa terus. Ya, misal itu bukan surat, maaf, juz. Juz 1 Al-Fatihah sampai 141. Juz 2 142 sampai 253. Juz ketiga ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92. Terus juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Ketika usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah. 24 bulan 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu. Begitu dikasih ASI, bacakan. Ternyata saat dia bisa bicara 3 tahun, yang keluar di mulutnya Quran. Dicek, panggil guru dicek, Allahu Akbar. Ternyata dicek 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Awal sampai akhir. Nah, ibu bisa praktek seperti itu. Nah, nanti antara hafalan Quran, karena Quran itu punya kurang lebih 52.000 kosakata. Penelitian menunjukkan orang yang banyak hafal kosakata itu akan berpengaruh pada wawasan. Dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan, dilatih cepat menangkap informasi, Quran itu kan paling dahsyat, Bu. Kami sekarang sedang punya proyek itu meng-MRI otak penghafal Quran. Ya, bagaimana cara dia menghafal dengan mengeluarkan Qurannya. Kan kalau yang biasa-biasa ditanya gini misalnya, ibu kemarin jam 5 sore ada di mana? Berpikir dulu kan? Pikir dulu baru keluar. Penghafal Quran tidak. Teruskan. Qul huwallahu sepersekian detik. Bagaimana bisa mengeluarkan informasi itu di dalam bagian otak kita sehingga sepersekian detik bisa keluar. Nah, itu kalau menghafal Qurannya benar, Bu, itu bisa dipakai memori untuk menghafalkan pengetahuan yang lain. Belajar fisika, begitu disampaikan masuk, dibutuhkan keluar cepat. Biologi, dihafalkan masuk, keluar cepat. Makanya orang Islam dulu, itu walaupun mereka ahli biologi, matematika, bahkan kedokteran, itu rata-rata semua penghafal Quran. Ibu buka ya, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Sekarang banyak digandrungi, kitab fikih perbandingan. Bidayatul Mujtahid ini, Bu, itu tentang fikih perbandingan, tapi yang nulis dokter bedah. Dokter spesialisasi bedah, hafal Quran. Dari hafal Quran ini belajar fikih. Hafal Quran, hafal fikih, kedokteran. Ibnu Sina hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, kedokteran. Al-Khawarizmi hafal Quran, hafal hadis, ahli matematika. Tuh. Hampir semua. Ibu kalau nggak percaya silahkan.
Dan saya coba memulai membuktikan itu, ternyata banyak dampak perubahannya, betul itu. Ya, saya belajar Bu, saya belajar. Jadi saya kalau lagi selesai main-main ke toko buku, saya beli buku-buku anak sekolah itu, fisika, kimia, matematika, saya pelajari sendiri. Ya saya buka YouTube, saya lihat bagaimana. Terus kalau ada anak mahasiswa belajar datang ke saya, Ustaz saya pengen belajar, kamu dari mana? Kedokteran. Kamu bawa semua modul kedokteran kamu ke sini. Saya akan pelajari, saya ajarkan apa yang kamu mau. Saya nggak paham, saya tanya sama kamu, dan kamu boleh tanya apa saja. Jadi saya belajar kedokteran dari dia belajar ilmu dari saya. Semua belajar. Dan saya senang belajar. Belajar. Itu indah, Bu. Enak. Dan ternyata fisika itu banyak yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, di bab gaya aja, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang masuk itu yang keluar. Gayanya tinggi, pukulan kencang, rendah sedikit. Sama, iman sedikit yang keluar pun ibadahnya sedikit. Imannya kuat, dicas kuat, yang keluar ibadahnya kuat. Hukum tekanannya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, pressure. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Ilmu akhlak. Jarak S sama dengan V kali T. Jarak S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Mencari V, S dibagi T. Banyak. Jarak ke pengajian itu berapa? V kecepatan, T waktu. Orang yang menghargai waktu pasti akan cepat-cepat datang ke pengajian. Takut terlambat. Mulai jam berapa sih di TSM? Jam 8, maka dia ukur jaraknya. Dia percepat kemudian kecepatannya sampai jam 7 itikaf, ada yang dari subuh. Macam-macam. Korelasinya tinggi. Nah, sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja. Anak sekolah belajar hanya untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Itu almarhum yang Habib itu kan rajin baca Qur'annya, sholatnya rajin. Ya, Masya Allah itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal. Jelas ya? Terakhir, tutup yang ketiga. Satu masih ingat tadi? Jaga keikhlasan. Yang kedua, dekati Allah dengan takwa, kan? Yang ketiga, maaf, dalil tentang takwa, satu lagi, dalil tentang takwa, dalil yang paling kuat nanti Quran surah ke-5 ayat 35. Quran surah 5 Al-Maidah ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 5 ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu. Maksudnya begini, tadi jenis takwa sholat, maka ibu dalam sujud minta kepada Allah keinginannya apa? Ya Allah, jadikan anak saya ya Allah pintar dan berkah. Minta dalam sujud. Terus baca Quran bagian dari takwa. Ibu setelah selesai baca Quran, jangan cukupkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, atau tasdik, shadaqallah. Jangan cukupkan sampai situ. Selesai baca Quran, ibu berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami syafaat dengan Quran ini. Ya Allah, perbaiki akhlak saya ya Allah dengan keberkahan Quran ini. Ya Allah, cerdaskan akhlak anak saya ya Allah dengan cahaya Al-Quran ini. Minta. Itu cepat dikabulkan. Saya lihat sekarang banyak orang baca Quran itu cuma selesai aja. Baca shadaqallahul azim, tasdik, selesai, sudah. Enggak, berdoa dulu. Berdoa. Nah, amalan terakhir yang ketiga, rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang rajin sedekah. Enggak usah jauh-jauh, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian, rajin sedekah. Nabi itu bisa ribuan kali umrah, tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3-4 kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Tinggal siapa yang ngasuh, yang biayai? Nabi. Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada supah namanya. Kalau ibu dekat Raudhah, sekarang wilayah Raudhah dengan yang masjid awal itu karpetnya hijau. Jadi kalau ibu nanti umrah di bulan-bulan ini atau ke depan, nanti kalau ibu ingin ke Raudhah, itu sekarang Raudhah karpetnya hijau dan sekitarannya sama karpetnya hijau. Itu yang karpet hijau itu wilayah asli masjid pada waktu dulu. Aslinya segitu. Masjid Nabawi sekarang itu Madinah tempo dulu. Madinah itu cuma segitu luasnya. Ya, di luar itu bukan Madinah. Nah, asli masjidnya itu yang karpet hijau. Nah, di sebelah arah dekat ke arah makam Nabi,
Di kala makam Nabi dekat ke arah Baqi, sisi dekat situ ada yang disebut Suffah namanya. Suffah, Ahlus Suffah. Di Suffah itu ada para sahabat yang khusus untuk belajar ilmu saja kepada Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ada Salman Al-Farisi, termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, belajar aja. Itu yang biayai Nabi. Yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan, ya, kasih kemudahan dan sebagainya. Nabi itu. Dan masya Allah ilmunya berkah. Makanya saya diajari oleh guru kami, itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid, saya datang pada guru saya bertanya, Syekh berikan saya nasihat. Adinda, ya bunayya anakku, siang engkau belajar, malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan. Maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar. Yang kedua, engkau doakan mereka. Dalam setiap malam engkau mengajar. Dan itu saya praktekkan. Pagi, siang saya mengajar, malam bangun, kita bayangkan lagi ngajar di mana, kita minta sama Allah, ya Allah, sayangi setiap orang-orang yang belajar. Ya Allah, berkahi ilmunya. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, pertemukan kami di surga. Ya Allah, himpun dengan keluarga. Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Minta gitu. Itu dampaknya besar. Tinggi dampaknya. Ada guru-guru yang lebih hebat lagi. Imam Abu Hanifah, itu sampai sedekah ke muridnya dan sebagainya. Dan itu berkah kemudian. Nah, sekarang dibalik, Bu. Ibu juga sama. Ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar, itu banyak di antara mereka yang mempraktikkan sedekah. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Bu. Syekh Nawawi, beliau ini setiap akan belajar itu bersedekah di atas namakan gurunya dengan niat tidak ingin mengetahui aib gurunya. Di Imam Nawawi kalau mau datang kepada Syekh untuk talaqi itu sedekah dulu. Begitu sedekah, beliau niatkan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Dia niatkan, begitu diniatkan, ya Allah, saya niatkan sedekah ini, dengan niat ini saya tidak ingin mengetahui aib guru saya sedikit pun. Makanya berkah sampai sekarang. Termasuk di antara imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani, di antara guru yang tidak pernah mengetahui aib guru-gurunya. Makanya yang didapatkan ilmu aja, ilmu. Masya Allah. Ya ibu silakan. Ya misalnya kan ibu ada kewajiban zakat, keluarkan, kalau itu wajib. Ada infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan. Kalau pahala jelas, ibu ikhlas pahala dapat. Tapi sertakan di situ keinginannya mau apa. Ya, misal ibu sedekah nih, saya pengen bantu untuk yang di Pekanbaru, pengen bantu untuk yang di Riau. Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini yang di Riau, ya Allah, mendapatkan kemudahan. Dan dengan kemudahan itu jadikan keluargaku mendapatkan rahmat darimu. Jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku. Boleh. Itu dalilnya banyak. Jelas ya? Makanya banyak orang bersedekah oleh Nabi kemudian diluruskan. Di antaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya. Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wafat? Boleh. Dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wafat. Pahalanya mengalir. Ada. Jelas ya? Baik, maka ibu sekalian, dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi. Sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan. Berdoa, saya doakan ibu pun doakan saya. Murid doakan guru, guru doakan murid, itu sedekah yang paling bagus. Malam-malam tanpa harus tahu, ibu gak usah SMS saya, Ustaz saya doakan nanti, ya gak usah. Aku doain aja. Ya Allah ampuni dosa Adi Hidayat, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosa keluarga. Itu aja, saya gak minta apapun, itu aja. Nanti insya Allah keberkahan Allah turunkan, langsung Allah yang berikan. Mungkin tidak harus dari saya, mungkin dari guru-guru yang lain. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, saya kira saya cukupkan untuk hari ini. Kita sampai jam 10 kalau saya tidak keliru. Ada 2 menit barangkali untuk menyimpulkan. Saya tanya dulu, ibu paham? Insya Allah. Jadi kalau kita mau beribadah harus pakai apa? Dalil. Contohnya dari mana? Hadis Nabi. Hikmahnya dapatkan, akhlaknya tujuan. Untuk mendapatkan akhlak itu kita mesti belajar dengan baik. 1, lakukan ikhlas karena siapa? 2, dekati Allah dengan apa? Takwa. 3, rajin apa? Sedekah. Bisa dengan doa, bisa dengan materi, bisa dengan amal soleh dan sebagainya. Maka lakukan itu. Saya berikan 3 saja dulu untuk bisa memanfaatkan dan mudah untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Saya tanya, paham insya Allah? Siap mengamalkan? Yakin dengan Al-Quran? Siap mengamalkan Al-Quran? Baik, saya uji dulu ya. Saya uji 1 ayat aja, Quran surah ke-5 Al-Maidah. Ya ayat 100 sampai 101. Yakin dengan ayatnya? Siap mengamalkan? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih beriman, yang telah beriman. Jadi ini untuk yang beriman saja. Kalau yang enggak beriman enggak berlaku.
La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, sepanjang kau beriman jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraiannya? Paham? Masih beriman? Ada pertanyaan? Oh, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kesimpulan telah disampaikan, uraian telah dijelaskan. Saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, Ibu insyaallah dalam waktu dekat ini kita juga bermohon doa. Kami telah menyeleksi se-Indonesia untuk membuat program kaderisasi ulama ke depan. Jadi saya ini nggak akan lama juga mengajar. Suatu saat mungkin saya akan berpulang, saya meninggal, dan saya berharap ada yang meneruskan kembali. Kita bekerja sama dengan beberapa kampus di dunia ini. Nah, alhamdulillah diberikan kuota beasiswa. Insya Allah di bulan depan ada siswa-siswa kami yang akan berangkat. Ya, ada yang nanti ke Al-Azhar untuk khusus pembinaan dai. Ada, kemudian ada yang ke Sudan, ada 40 orang. Ada yang khusus belajar Quran juga. Ada yang di Turki, ada yang di Madinah. Nah, kita doakan anak-anak ini mudah-mudahan saat pulang nanti mereka menjadi ulama yang baik yang bisa mengabdi kepada masyarakat untuk agamanya. Kedua, ada program yang bagus untuk ibu, juga untuk anak-anaknya mungkin bisa didapatkan. Yang paling cepat nanti bulan depan ini akan dibuka 2 program baru. 1, PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Itu nanti setahun akan belajar dengan saya. Saya sudah siapkan tempat tinggal khusus. Nah, bulan depan itu ada pembukaan untuk akhwat. Nanti kalau nanti ada kualifikasinya, anak-anak ibu mungkin sesuai, nanti bisa bergabung di situ. Jadi tempatnya khusus untuk perempuan saja, materi-materinya pun yang dibutuhkan oleh perempuan, tapi untuk mengkader ulama perempuan. Nah, itu khususnya untuk ulama. Jadi bukan peserta biasa. Nanti ada khusus nanti kualifikasinya. Syekh-syekhnya pun nanti selain nanti saya bimbing, ada syekh yang mengajar langsung, ada yang dari Mekah ya, ada yang dari kemudian Madinah. Saya sudah kontak 17 orang akan datang nanti. Kemudian yang ikhwan, satu lagi yang laki-laki ada. Ya, jadi laki-laki ini angkatan ketiga. Di setahun dengan saya belajar, setelahnya nanti akan meneruskan sesuai dengan spesialisasinya di Timur Tengah. Yang kedua, nanti ada program untuk menghafal Quran. Ini dibagi 2. Yang pertama ada menghafal akbar. Ya, at-taisir akbar. Insyaallah nanti akan diumumkan bulan depan nanti insyaallah ya, ada pengumumannya. Itu nanti akan diajarkan menghafal Quran di tempat masing-masing, 30 hari 30 juz. Dan spesial nanti ada bimbingannya. Nah, yang khusus itu barangkali di Indonesia sekarang tempatnya baru, kemudian di Bekasi pesertanya terbatas. Itu nanti ada 30 hari waktunya. Nanti ibu lihat saja di web quantumakhir.com ya, quantumakhir.com atau di sosial media kami Adi Hidayat Official. Nanti ada pengumuman. Mohon maaf, mungkin nanti akan terbatas sifatnya Bu, mungkin 20 orang saja atau 40 orang saja. Nanti akan dibuka dengan kelas-kelas tertentu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga insya Allah ada manfaatnya. Kami akan bersambung di sini sampai besok di Bandung. Siang ini di Al-Fathu Ba'da Zuhur, tafsir surat Yusuf, dan malam insya Allah di Mujahidin tentang 4 tingkatan ilmu yang bisa kita maksimalkan dalam kehidupan. Dan kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan, besok insya Allah di Kota Baru Parahyangan itu khusus tidak ada materi, semuanya materi tanya jawab saja. Ibu boleh bertanya apa saja dan kami insya Allah menjawab sebatas apa yang bisa kami ketahui dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, sekali lagi ada himbauan dari gerakan panitia Saf Muslimah untuk bisa berkontribusi bagi teman-teman kita yang terkena musibah asap. Ya, silahkan saja nanti teknisnya diatur oleh panitia dan mudah-mudahan di antara kita ada yang Allah berkahi. Dan insya Allah saya pun akan ikut nanti melalui panitia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa ini hati kita dilembutkan dan kemuliaan diberikan kepada kita semuanya. Nanti setelah berdoa barangkali teman-teman panitia bisa dimaksimalkan. Ustaz, kalau ini dulu sebelum berdoa. Saya kira berdoa lebih bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala rasulikal karim nabiyina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada yang hadir di majlis ilmu ini datang membawa kesalahan, kekhilafan dan dosa, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya.
wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang ke majlis ini membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang datang ke majlis ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon dengan semangat ibadahnya ya Allah mudahkan segala urusan-urusan kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon terima seluruh amal ibadah yang telah kami kerjakan sampai detik ini, dan jika pun kami berbuat dosa maka mohon terima taubat kami ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Allahumma alhiqna bis salihin ma'alladina amta alaihim nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang soleh. Di tempat tinggal kami hadirkan orang-orang soleh. Di kantor-kantor jadikan ya Allah orang-orang soleh. Di keluarga kami jadikan orang-orang soleh. Dan hadirkan kami ya Allah hidup bersama orang soleh. Dan jumpakan kami di akhirat bersama orang-orang soleh. Terutama Rasulullah SAW, para nabi, para syuhada, orang-orang jujur. Itulah ya Allah keinginan terbaik yang ingin kami dapatkan. Allahumma ja'alna minal mutasaddiqin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang gemar untuk bersedekah. Ij'alna ya Allah minal musallin, jadikan kami hamba-Mu yang gemar untuk menunaikan salat. Ij'alna ya Allah minas shaimin, jadikan kami hamba-Mu yang gemar menunaikan puasa. Allahumma ij'alna minal muttaqin, dan jadikan kami puncaknya ya Allah hamba-hamba-Mu yang senang meningkatkan takwa kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan panitia yang untuk tadi agenda asap bergerak yang ada Allah berikan kelebihannya, silahkan juga dibantu, dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.